Sosok Dani, dosen Unima yang terlibat insiden di area parkir. Dosen yang diduga melecehkan Evia Maria Mangolo akhirnya terkena getahnya. Kini Dani Amasinambo diperiksa polisi. Kematian Evia kini menjadi misteri. Ia ditemukan tak bernyawa dalam kamar kos kawasan Kaaten, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Selasa, 10 Desember 2025. Dia mahasiswi usia 21 tahun yang kuliah semester 8 di Universitas Negeri Manado, Unima. Awalnya Evia diduga mengalami depresi lalu mengakhiri hidup. Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh Evia. Tidak ditemukan tanda kekerasan, kaatnya. Ia mengatakan polisi tidak bisa melakukan otopsi karena pihak keluarga menolak. Namun begitu keluarga justru menemukan kejanggalan. Tante Evia, Ketsia mengatakan terdapat banyak luka lebam di bagian kakinya. Saat itulah ada tanda biru, serta tanda seperti luka, katanya. Oleh karenanya keluarga sepakat untuk melakukan otopsi. Lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ditambah lagi ditemukan pula surat tulisan tangan Evia Maria Mangolo. Dalam surat, ia menulis kronologi dugaan pelecehan yang dilakukan dosen, Dani Amasinambo. Kejadian terjadi pada 12 Desember 2025, Dani mengirim chat ke Evia menanyakan soal urut atau pijat. Beliau bertanya kepada saya kalau saya bisa urut ke dia. Saya jawab, Maria tidak tahu bak urut. Ner bila Mener capek sekali, dalam pikiran saya itu bukan hak saya untuk melayani dia seperti itu, tulisnya. Sebelumnya sudah ada percakapan di chat tentang hal serupa. Dua teman Evia sudah melarangnya untuk menemui Dani. Tapi Dani sudah mengalihkan pembicaraan menyangkut rekapan nilai yang sebenarnya sudah saya selesaikan. Tapi karena saya pikir ada yang akan diubah, saya berpikir untuk pergi ke Dani di depan parkir mobil kampus, katanya. Pukul 14.20 Evia mengirimkan live lokation ke grup yang berisikan temannya. Sesampainya di lokasi, Evia Maria Mangolo langsung disuruh masuk ke dalam mobil. Saya pun naik dan saya bertanya kepada beliau bahwa saya kesini mau ngapain, ada yang mau diubah nilainya? Terus beliau hanya bilang Ner capek sekali, katanya. Evia meminta teman-temannya untuk terus memantau. Lama-kelamaan, Dani menurunkan posisi tempat duduk menjadi berbaring. Disitulah ia mulai memaksa Evia untuk memijat tubuhnya. Bahkan Dani lancang menarik pipi Evia untuk mencium. Tiba-tiba beliau sudah menarik pipi untuk diciumnya. Posisi tangan kiri saya pakai untuk menutup mulut saya dan tangan kanan saya mendorong Ner, katanya. Sayangnya bukti chat di tanggal tersebut sudah hilang. Karena chatnya pakai batas waktu, katanya. Atas tindakan dosen Unima Dani Amasinambo, Evia Maria Mangolo mengalami trauma mendalam. Trauma dan ketakutan. Saya takut bila bertemu Ma Erdani. Saya malu jika ada mahasiswa yang melihat saya naik di mobilnya akan jadi pembicaraan. Saya tertekan dengan masalah tersebut, katanya. Kepala Humas Unima Titov Tulaka mengatakan Dani sudah diperiksaan kampus dan kepolisian. Sudah diperiksa. Oknum tersebut langsung menuju ke polisi untuk pemeriksaan, katanya. Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan mengatakan justru mengatakan tidak memeriksa dosen Dani. Laporan tidak masuk ke kami. Dia diperiksa ke Polda Sulut, katanya. Ucapan dosen ke mahasiswi Universitas Negeri Manado, Unima, Evia Maria Mangolo sebelum tewas jadi sorotan. Hal itu diungkap oleh Evia Maria dalam surat yang ia tulis pada 16 Desember 2025. Di surat itu, Maria mengatakan kalau dirinya sangat tertekan dengan kasus pelecehan yang dilakukan sang dosen. Maria ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, kawasan Kaaten, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa, 30 Desember 2025. Wanita berusia 21 tahun itu tewas dalam kondisi tergantung di kamar kosnya. Ia diduga mengalami depresi karena mendapat tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang dosen. Namun keluarga melihat ada yang janggal di balik kematian Maria. Mulai dari adanya tanda biru di bagian kaki Maria. Saat itulah, ada tanda biru serta tanda seperti luka, ujar Ketsia dilansir tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado, Jumat, 2 Januari 2026. Bukan cuma di kaki, keluarga juga menemukan diduga luka lainnya di bagian tubuh Maria, yakni di pinggang kiri dan paha atas tubuh korban. Karena penemuan itulah keluarga akhirnya menyerahkan kasus kematian Maria ke pihak kepolisian.
Dari temuan lebam di tubuh Maria jugalah yang membuat keluarga curiga akan penyebab kematian Maria. Keluarga semakin dibuat bertanya-tanya soal penyebab Maria tewas setelah melihat kain di kosan korban. Untuk posisi kain juga agak janggal, ujar pengacara keluarga Maria, Ciprus Tatali. Karenanya, keluarga meminta agar jenazah Maria diotopsi. Surat Maria. Sebelum ditemukan tewas, Maria rupanya sempat menulis surat. Surat itu ia tulis pada tanggal 16 Desember 2025. Dalam surat itu, Maria menceritakan kronologi pelecehan yang dialaminya. Ini kronologi yang ditulis Maria dalam suratnya. Kronologi kejadian. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember, sekitar jam 1 siang Nerdani chat ke saya. Beliau bertanya kepada saya kalau saya bisa urut ke dia. Saya jawab, Maria tidak tahu bak urut Ner bilang Ner capek sekali. Dalam pikiran saya itu bukan hak saya untuk melayani dia seperti itu. Sebelumnya ada percakapan di chat yang mana beliau bilang ke saya begini, jangan bila Pak hari kedua kalau mau pijit Pak Ner. Kebetulan saya bersama teman saya Daisy, hari kedua dan Revina bawa lagi duduk di food court kampus. Saya kasih baca chat saya dari Nerdani ke Deis, mereka berdua bilang ke saya jangan pergi, tapi Nerdani sudah mengalihkan pembicaraan menyangkut rekapan nilai, yang sebenarnya sudah daya selesaikan itu. Tapi karena saya pikir ada yang akan diubah, saya berpikir untuk pergi ke Nerdani di depan parkiran mobil kampus. Sebelum saya pergi tepatnya jam 19.20 saya sudah live lokation di grup WA saya dan teman saya Radina Dedeshe. Setelah saya sampai di tempat parkiran, beliau menyuruh saya untuk naik ke mobilnya. Saya pun naik dan saya bertanya kepada beliau bahwa saya kesini mau ngapain, ada yang mau diubah nilainya? Terus beliau hanya bilang Ner capek sekali. Saya chatting ke teman saya kalau semisal mobilnya jalan, kalian pantau terus saya di live Locatio. Kebetulan HP saya baterainya sedikit sekali jadi saya semakin takut. Saya bilang ke teman saya jika HP saya tidak aktif live location kalian ikut saya naikin river. Mobil sudah jalan sampai samping pasca sarjana beliau berhenti. Beliau memaksa saya untuk duduk di depan. Saya menolak perintah tersebut. Di situ saya mulai ragu dengan Ner, saya takut diapa-apain sama beliau. Saya bilang ke beliau kalau saya mau duduk di depan saya mau lewat pintu saja. Di situ saya berpikir kalau beliau menyiapkan membuka pintu pasti saya sudah lari situ, karena saya sudah takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Beliau memaksa saya pindah di depan dengan melangkah saja, posisi saya pakai rok, setelah saya sudah di depan mobilnya jalan lagi sampai depan prodi psikologi, di situ beliau sudah menurunkan sedikit kursinya seperti berbaring, saya disuruh urut. Saya bilang dia tahu bak urut, tidak bisa urut. Dikasih contoh oleh Ner begini sapu-sapu saja, posisi tangannya sudah mengusap-usap belakang saya. Semakin tidak nyamannya saya tangan beliau tanpa izin dia meletakkannya di paha saya sambil bicara kalau urut itu enaknya sambil tidur terus saya dibelajang. Beliau kembali bertanya, ia tahu bak urut perasaan, dengan spontan saya bilang tidak tahu, beliau menjawab, nanti kasih ajar, katanya urut perasa itu urut yang akan saya pegang di area tertentu.